Hai Bun, kali ini sudah nggak khawatir lagi ya kalau bikin kue cucur ini. Pastikan pakai resep ini. Alhamdulillah hasil kue cucur gula merahnya ini berenda, berserat, serta bertopi sempurna. Selain itu rasanya juga enak banget Bun. Asal teman-teman mengikuti step by stepnya, langkah-langkahnya, serta mengikuti panduan untuk detail bahan-bahannya, insya Allah bakalan berhasil membuat kue cucur yang awet berhari-hari ini. Sebelum menyimak videonya, bantu dulu channel ini ya Bun dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bahan pertama, saya menyiapkan sebanyak 500 ml air matang. Kita masukkan ke dalam panci kecil. Kemudian di sini saya tambahkan dengan 1 bungkus santan instan. Boleh di skip ya, yang mau pakai air matang saja juga nggak apa-apa ya, nggak mau pakai santan juga nggak apa-apa ya. Ini saya versi pakai santan, kita aduk dulu sampai rata, kemudian tambahkan 2 simpul daun pandan, lalu tambahkan sebanyak 360 gram gula jawa atau gula merah. Nggak ketinggalan juga tambahkan sebanyak 1 sendok teh garam ya Bun. Nah ini akan kita masak dulu. Kita masak sampai dengan mendidih, gulanya larut seperti ini. Kemudian ini saya akan ambil daun pandannya terlebih dahulu. Kalau sudah, untuk air gulanya ini akan saya saring ke dalam wadah karena biasanya gula merah itu menyisakan butiran-butiran dari kelapa ya Bun. Dan setelah matang, total cairan atau larutan gula ini totalnya sebanyak 700 ml ya Bun. Kemudian kita akan tunggu sampai sedikit dingin. Jangan terlalu dingin ya, minimal hangat-hangat kuku. Di dalam wadah kita siapkan bahan keringnya, ada tepung terigu 200 gram dan tepung beras 180 gram. Kita masukkan tadi ya air gulanya sedikit demi sedikit ke dalam tepung. Pastikan air gulanya ini masih dalam keadaan hangat. Kita akan aduk. Untuk pencampuran atau memasukkan air gulanya ini kita lakukan secara bertahap ya. Nah, kalau sudah seperti adonan seperti ini saya akan gepruk-gepruk ya, atau agak sedikit dikepruk gitu teman-teman ya. Kurang lebih waktunya ini saya gepruk sekitar 7 menitan. Kalau sudah halus, sedikit halus adonannya ya, permukaannya, kita tambahkan kembali air gulanya sampai didapat nanti konsentrasi adonan yang kita inginkan ya, encer tapi masih sedikit kental ya Bunda. Nah, untuk adonannya terakhirnya hasilnya seperti tadi ya teman-teman. Kalau sudah selesai, baru ini akan saya tutup dengan plastik wrap. Saya akan diamkan itu minimal 2 jam ya. Atau ini bisa didiamkan semalaman juga bisa ya. Bisa taruh di kulkas atau di suhu ruang. Nah, setelah semalaman atau setelah 2 jam ini saya buka, tapi ini saya itu bikinnya semalam ya adonannya, dan ini pagi-pagi saya baru buka. Adonannya agak sedikit mengental, kita akan aduk kembali adonannya supaya bercampur lagi jadi satu ya Bun. Kalau misalkan masih ada sisa air gulanya ya, karena kemarin masih ada sisa sekitar 100 ml. Jadi air gulanya saya hangatkan kembali dan saya campurkan kembali ke dalam adonan cucurnya. Ini dia ya sisa airnya. Tapi kalau tidak ada sisa air gulanya ya sudah, kita cukup diaduk saja.
karena masih ada sisa, jadi eman-eman saja ya bun, kalau mau dibuang sayang. Kalau sudah tercampur rata, adonan siap kita cetak. Nah, untuk takaran minyaknya ini saya 80 ml tuang ke dalam wajan. Wajan saya pakai wajan paling kecil ya bun. Setelah sudah panas minyaknya baru kita tuang. Hasilnya bisa terlihat ya, untuk kue cucurnya ini berenda. Supaya bagian tengahnya tidak melebar, tadi saya keruk-kerukin minyaknya ya ke tengah supaya matang. Di sini saya balik supaya kedua sisinya ini kering, matang dan gurih. Lakukan lagi. Untuk ukuran adonannya ini saya satu ukuran centong sayur saja ya. Dengan nyala api, saya menggunakan nyala api sedang cenderung kecil. Kalau minyaknya sudah panas, insya Allah ini hasil kue cucurnya bakalan berenda dan bertopi. Nah, ini saya akan selesaikan dulu menggoreng atau mencetak kue cucurnya dulu ya, satu persatu. Nah, dan ini dia hasilnya. Satu resep atau satu adonan kue ini menghasilkan 22 piece kue cucur ya teman-teman. Lumayan banyak hasilnya. Setelah dingin, ini nanti saya akan icip-icip untuk hasil dari kue cucurnya ini. Di sini saya ambil satu, kebetulan ini yang bagian bawahnya ini saya suka yang lebih agak sedikit gosong ya, karena gurih banget. Tuh teksturnya ini empuk dan pastinya ini berenda dan bertopi. Dia pun bisa kelihatan. Rasa manisnya pas, enak, dan ini rasanya seperti nostalgia makanan jajanan zaman dahulu ya bun. Recommended banget buat dicobain di rumah. Nah, yang mau buat jualan atau buat isian snack box, teman-teman boleh mengemasnya di plastik OPP. Di sini saya memakai plastik OPP ukuran 8x8, tapi saya sarankan gunakan ukuran yang 10x10 ya bun. Dan ini dia hasilnya, kue cucurnya sudah saya kemas dalam plastik. Dan ini insya Allah awet sampai dengan 3 harian, masih lembut dan layak konsumsi ya. Cocok banget buat para bakuler atau yang mau jualan di rumah. Sekian dulu ya bun video tutorial cara membuat kue cucur yang berenda, berserat, dan empuk berhari-hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.